Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Home Ministry mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan segera mulai ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah perdana Home Ministry, ibadah minggu ya Bapa, dimana pada saat ini dimulai melalui online ya Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja ya Bapa. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, di situ ada hadirat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mendapatkan kekuatan daripadamu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami buka ibadah Home Ministry ini dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Dan kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kami semua diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikian jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Seperti rusa rindu sungai-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah.
Kami rindu Engkau seperti rusa merindukan sungai ya Tuhan. Katakan seperti rusa sungaimu Tuhan. Jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hati kami rindu menyembah Engkau, kekuatan dan perisai.
setia buat setiap kita. Oleh sebab itu mari sama-sama nyanyikan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Engkau sungguh baik Tuhan. Sama-sama katakan Yesus itu baik. Yesus itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari terus nyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu ya Tuhan. Selalu baru setiap pagi buat kami Tuhan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
dalam kehidupan kita. Dia penasehat di hidup kita. Dia juga penghibur bagi jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Katakan penasehat di hidupku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha
Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengenal kami sebagai orang-orang yang dipilih dalam rencana Tuhan yang kekal. Bapa yang telah memanggil kami dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Nya. Kami percaya kami akan dipermuliakan di dalam kemuliaan orang-orang percaya yang telah Tuhan janjikan. Kami percaya segala kepenuhan ilahi berkenan tinggal di dalam kami. Karena kami saat ini telah menjadi segambar, telah menjadi serupa dengan gambar dan rupa Tuhan itu. Oleh karena itu ya Bapak, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang memulihkan kami. Firman-Mu itulah yang menciptakan kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami yang sakit dijamah oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa firman-Mu. Kami yang berbeban berat diberi kelepasan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah diberi penghiburan dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Diamkan suara hati kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Pakai hamba-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan melanjutkan khotbah pada minggu yang lalu. Secara berturut-turut selama 2 minggu saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita. Saudara, pada 2 kali hari Minggu saya sudah bicara tentang tujuan penciptaan manusia. Kenapa kita harus clear tentang tujuan penciptaan manusia? Karena saudara, orang Kristen itu banyak sekali pemahamannya. Saya ingin saat ini teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen baptisan, apa yang kemudian kami sampaikan ini setidak-tidaknya menjadi bahan untuk pembelajaran buat kelengkapan kita, untuk lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, untuk lebih mengenal iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi 2 minggu berturut-turut, pada 2 minggu yang lalu saya sudah bicara tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang rupa. Saya ingin sedikit mengulas saudara, mengulang sedikit supaya saudara nggak ketinggalan. Karena buat teman-teman yang akan mengikuti baptisan, dimanapun Anda berada dan mengikuti program pada hari ini, program Home Ministry, saya harap saudara bisa saksama memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Kalau dalam 2 kali pertemuan kemarin mungkin saudara nggak bisa hadir, saya ingin mengulang secara singkat saudara. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar ketika Tuhan menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26,
27 dan 28 dijelaskan bahwa Tuhan punya rencana. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Jadi ada rencana Tuhan. Ingin menghadirkan satu makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi pada ayat yang ke-27, Kejadian 1, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berdasarkan gambar. Jadi ada rencana Tuhan gambar dan rupa. Gambar itu apa? Saya sudah jelaskan, gambar itu adalah komposisi. Komposisi maksudnya apa sih Pak? Komposisi itu berbicara tentang frame. Frame saudara diciptakan, blueprint. Jadi sebelum saudara dan saya ada, kita tuh punya blueprint dalam rencananya Tuhan. Dalam planningnya Tuhan. Nah blueprint itu Tuhan kemudian nyatakan. Karena apa yang ada dalam pikiran Tuhan, apa yang telah Tuhan rencanakan, itu harus Tuhan eksekusi. Harus Tuhan genapi. Harus Tuhan realisasikan. Kira-kira begitu saudara. Dan realisasinya apa? Realisasinya hadirlah manusia pertama yang bernama Adam. Tapi Adam itu diciptakan berdasarkan gambarnya Tuhan. Siapa gambar Tuhan? Kolose 1 ayat 15 bilang, gambar Tuhan itu adalah Yesus. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi Yesus itu adalah gambar, blueprint, frame ketika Adam itu diciptakan. Jadi Adam diciptakan dalam komposisi Yesus. Kalau begitu, Yesus itu adalah rencana utamanya. Tuhan, Bapa, Elohim ingin menghadirkan Yesus segambar dengan Yesus di tengah dunia ini. Karena itu diciptakan Adam. Ayat 28 diperintahkan beranak cuculah. Menduplikasi gambar Tuhan. Benar Pastor Doni, thank you. Menduplikasi gambar Tuhan. Jadi lewat Adam itu Tuhan ingin duplikasi gambar Tuhan itu. Gambar Yesus itu. Tapi Adam gagal. Karena Adam gagal, maka kemudian gambar Tuhan yang tidak kelihatan itu harus nongol. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan yang dari semula itu nggak berhenti. Jadi Yesus itu bukan rencana cadangan. Yesus itu rencana utamanya. Rencana utamanya itu dilakukan Tuhan lewat Adam tuh pertama tuh. Adam gagal. Nah turunlah ini sebagai rencana utama. Sampai di sini paham? Maka selanjutnya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu gambar Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Karena gambar Tuhan menjadi rusak, firman Tuhan bilang dalam Kejadian 6 ayat 3, saya sudah khotbahkan minggu yang lalu, roh Tuhan itu keluar, roh Elohim itu keluar karena manusia tinggal daging, kata firman Tuhan. Itulah sebabnya ada ayat bilang, darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Kenapa? Karena kualitasnya itu sudah turun downgrade. Saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, umur Adam itu masih 900-an tahun. Umur manusia yang paling tua itu adalah Metusala. Metusala itu umurnya 969 tahun. 969 tahun, lumayan. Siapa di sini yang sampai setengah umur Metusala? Ada nggak? Setengah aja. Nggak ada. Seperapat. Jadi 450, setengahnya 450 deh. 225 tahun, ada. Siapa di sini yang sudah umur 225 tahun? Coba cek mukanya. Jangan-jangan mukanya udah jadi fosil, saudara. 225 tahun, ada? Nggak ada. Kalau ada coba saudara cubit. Itu jangan-jangan udah jadi batu akik tinggal digosok mengkilap. Sorry. Ini. Jadi nggak ada saudara. Kalau begitu berapa? 225 tahun. Setengah 225 deh. Setengah 225, 112 tahun. Ada 112 tahun. Nggak ada. Nggak ada saudara. Umur manusia firman Tuhan bilang paling itu 70 tahun. Kalau lebih katanya sisanya penderitaan. Kemuliaannya adalah penderitaan. Jadi saudara, betapa turunnya kualitas manusia itu.
Kenapa? Karena roh Tuhan sudah nggak tinggal. Nah, rupa itu bicara tentang kualitas. Manusia bisa memiliki kualitas karena ada nefes haya. Kalau tanpa roh Tuhan, tanpa roh kudus, manusia itu cuma daging. Manusia itu cuma tanah. Rapuh. Saudara dan saya tanpa roh kudus, kita cuma tanah. Nggak ada nilai. Rasul Paulus bilang kita itu nekros. Seperti jasad yang berjalan hidup tapi kayak zombie. Hidup kayak jasad yang berjalan, itu nekros. Saudara dan saya hidup tapi mati. Hidup, iya bios, hidup, bergerak, iya, bernapas, iya. Tapi seperti zombie, saudara tahu zombie. Itulah manusia tanpa roh kudus. Oleh karena itu minggu lalu saya sudah jelaskan ini. Nah, saya ingin lanjutkan. Mari kita baca. Mari kita baca. Cukup pendek kan intro saya. Ya, kita baca Roma 8 mulai ayat 29 dan 30. Saya akan baca buat kita semua. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 dan 30, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Dipilih dari semula, ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kenapa? Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi saudara, saya kan sudah jelaskan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu supaya menjadi segambar. Perhatikan baik-baik. Tujuan keselamatan orang Kristen, orang percaya bukan sorga. Ulang sekali lagi, saudara. Tujuan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, tujuannya bukan sorga. Sorga terlalu kecil. Sorga itu terlalu rendah untuk dikapitalisasi sebagai tujuan karya keselamatan Kristus. Tujuan karya keselamatan Kristus supaya apa? Supaya kita menjadi segambar dengan Yesus. Jadi ini penting, saudara. Saudara dan saya itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan supaya kita segambar dengan Yesus, kembali kepada tujuan awal. Karena kita sudah melenceng, sudah keluar. Karena dosa, tujuan kita berbeda dengan tujuan Tuhan. Karena itu Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tetapkan kita supaya segambar. Kembali kepada jalan yang Tuhan tetapkan. Karena sebelumnya kita sudah di jalan sana, saudara. Saudara mau ke Purwakarta, saudara perginya ke Banten. Bayangkan, dari Jakarta ditanya, mau kemana? Mau ke Purwakarta. Tapi jalannya kemana? Ke Merak. Saudara bisa bayangin nih. Saudara, kita ini bicara bahwa Tuhan menciptakan kita, tujuannya supaya saudara dan saya segambar dengan Tuhan. Bayangin. Kalau kemudian ada yang tanya, Raymond, kamu segambar dengan siapa? Dengan Yesus. Kalau ada yang nanya, kamu segambar dengan siapa? Jelek-jelek begini, saudara bilang, jelek-jelek begini nih. Ini nih gambarannya Yesus. Begitu dong. Itu orang percaya. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita, firman Tuhan bilang, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Tujuannya apa? Supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu namanya siapa, saudara?
Anaknya itu namanya siapa? Yesus. Nama anaknya itu adalah Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini luar biasa, saudara. Saya mau nanya. Saudara tahu Pangeran Charles? Raja Charles sekarang. Raja Inggris. Raja Inggris itu Charles. Ya, sekarang udah jadi raja. Kan dulu Pangeran Charles, mamanya Ratu Elizabeth. Raja Charles sekarang. Yang pangeran sekarang William, ya. Jadi kalau kemudian Pangeran William bilang, Raymond itu saudaraan dengan saya. Kira-kira saudara, saya mau tanya, saudara senang nggak? Kalau Raymond yang mengaku saudara dengan siapa? Dengan Pangeran William, orang ketawa. Muka lu ada mirip-mirip dari mana? Tapi kalau dia yang ngomong, itu saudara saya. Walaupun muka saya nih nggak ada mirip-miripnya, tapi dia yang ngakuin. Saya mau tanya saudara, senang nggak? Senang dong. Kalau Pangeran William bilang, saudara saya, senang nggak? Senang. Sekarang Yesus ini bukan penguasa dunia, tapi dunia, sorga, segala kuasa ada di bawah tangannya. Ada di bawah kekuasaannya. Firman-Nya bilang bahwa supaya Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Saudara-saudara yang dimaksud itu adalah Raymond, Pastor Doni, Pastor Valdo, semua kita saudara-saudaranya Yesus. Pak Mul itu saudaranya Yesus. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, Bapak punya kakak enggak? Oh enggak, saya anak sulung. Enggak, saudara punya kakak paling tua namanya Yesus. Bagi orang percaya, saudaranya yang paling tua itu adalah Yesus. Satu gen, ngerti enggak ini? Yang saya ingin sampaikan, Yesus ngakuin kita ini satu genetik dengan dia. Karena itu saudara dibilang saudaranya. Kenapa? Karena satu darah. Ini bukan satu darah orang Ambon ya. Itu lain lagi. Karena banyak saya lihat teman-teman saya itu pakai baju satu darah. Ini bukan itu. Ya itu juga maksudnya kan satu darah gitu ya. Bangga, bayangin. Bangga satu darah. Yaitu dari mana? Darah orang-orang Maluku. Bangga dengan itu, saudara. Kita bangga dengan keindonesiaan kita. Darah Indonesia. Karena itu satu tumpah darah. Saudara paham ini? Yesus itu ngakuin kita sebagai saudara-saudaranya. Firman-Nya bilang bahwa saudara dan saya dipilih, ditentukan sejak semula supaya menjadi serupa dengan Yesus, dikembalikan kepada gambar penciptaan itu, kepada tujuan penciptaan itu, supaya apa? Supaya Yesus anaknya itu, saudara perhatikan baik-baik loh. Yesus anaknya itu disebut anaknya itu. Anaknya Bapa itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Jadi ini saudara konteksnya. Yesus anaknya itu artinya anak Elohim yang tunggal itu sekarang memiliki banyak saudara. Kita diadopsi menjadi satu genetik dengan Yesus. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Jadi saudara dan saya sekarang satu darah dengan Yesus. Karena itu dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus bilang, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Tujuannya apa? Penyatuan. Jadi kalau kita bicara tentang perjamuan kudus, kita bukan berbicara bukan tentang simbolisasi. Tapi kita sedang berbicara tentang penyatuan. Supaya orang Kristen dalam setiap ritual ibadahnya itu mengerti, memahami ada proses dramatisasi kekristenan. Yaitu puncak dari iman kita. Yaitu penyatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Karena saudara dan saya adalah saudara Yesus. Kita satu genetik dengan Yesus. Oleh karena itu kita akan bahas. Kita akan bahas tema ini.
tema panggilan keselamatan ini, tema pemilihan Tuhan ini, mungkin saya akan sampaikan dalam waktu 2 minggu. Jadi pada pertemuan yang pertama ini, mari kita bahas pelan-pelan, saudara. Kita bahas pelan-pelan supaya kita paham. Karena kalau kemudian saya terlalu buru-buru, saya takut bahwa saudara loncat memahaminya. Karena seperti yang Pastor Doni bilang, bahwa namanya kita ya, apalagi kita di rumah cuma ikuti program ini lewat online. Ada yang mungkin waktu dengar khotbah, dengar, tapi saking kusuknya mungkin ya doanya kelamaan. Jadi pas sadar udah selesai, disuruh berdiri. Ya kalau ada yang begitu tolong ditepok dulu. Ini masih ibadah. Oke, nggak nyindir kecuali ada yang tersindir. Oke, saudara, perhatikan baik-baik karena ini penting, khususnya buat teman-teman yang akan kemudian akan mengikuti sakramen baptisan. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke, mari kita lanjut, saudara. Mari kita lanjut. Mari kita perhatikan sama-sama bagaimana proses panggilan Tuhan itu. Firman Tuhan berkata begini kepada kita tadi, bahwa kita itu dikenal oleh Tuhan. Kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan dari semula. Karena firman Tuhan bilang bahwa mereka yang dipanggil itu ditetapkan. Jadi saudara, sebelum proses pemanggilan Tuhan, itu ada terlebih dahulu ketetapan Tuhan. Jadi sebelum saudara itu dipanggil oleh Tuhan, yang pertama itu ada ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan menetapkan terlebih dahulu. Tuhan menetapkan itu seperti apa? Tuhan menetapkan di dalam kairosnya Tuhan. Sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum Tuhan membuat segala sesuatu, Tuhan sudah merencanakan saudara dan saya di dalam rencananya, di dalam kepalanya, di dalam logosnya, di dalam idenya. Karena itu kita disebut diciptakan di dalam Yesus. Karena Yesus itu adalah logosnya Tuhan. Jadi saudara, sebelum saudara itu lahir, sebelum Raymond itu lahir tahun 1977, lahir dari kandungan ibunya, nangis, sebelum Raymond lahir, Raymond itu sudah ada di rencananya Tuhan. Ya, ada. Jadi gini saudara, saya ingin jelaskan begini, supaya saudara paham. Misalnya saudara ini kepengen ke Jakarta. Sebelum saudara ke Jakarta, nanti ini mau Imlek, ya, libur panjang. Dari tanggal 7 ada Imlek, tanggal 7 Imlek ya? Bukan, tanggal 7 itu ada Maulid. Jadi ada hari raya. Tanggal 9 hari raya. Tanggal 8 kejepit, kebetulan nih libur panjang. Tanggal 14 Valentine, libur juga, libur pemilu. Jadi saudara bablas ini mau libur panjang. Nah ketika saudara merencanakan liburan panjang, ini kan ada rencana saudara. Rencana saudara mau kemana? Oh ada yang kemudian merencanakan kita kepengen jalan-jalan ke kebun binatang. Ada di Jakarta yang kepengen jalan-jalan dengan keluarga ke Bandung. Ada mungkin teman-teman yang di Purwakarta kepengen mancing. Nah bapak-bapak tuh, wah lagi libur begini cari tempat mancing. Ada juga ngerencanain mau kemana, mau ke rumah anak. Ada yang rencanain mau pulang kampung. Ada yang rencanain mau kemana. Saudara punya rencana. Nah ini kan rencana ini ada dalam kepala. Betul? Ada dalam kepala. Apa yang kemudian ada dalam rencana kita? Kita kepengen eksekusi. Kita kepengen kerjakan. Tapi sebelum saudara kerjakan, itu kan sudah ada dalam kepala. Oh saya mau kesini. Nah setelah saudara di hari yang saudara rencanakan itu, maka saudara eksekusi sesuai dengan apa yang ada dalam kepala saudara. Yang saudara rencanakan. Saya kasih contoh. Saudara
ibadah ini bisa terlaksana karena ada rencana dari Pastor Doni. Pastor Doni ini merencanakan. Oke. Nanti untuk ibadah di awal Februari, 2 minggu awal Februari, kita mau ibadah dan tolong itu disiapkan Pastor Raymond khotbah untuk pembinaan iman. Karena ada saudara-saudara kita yang mau dibaptis. Ada rencana. Oke. Rencana itu kemudian kita eksekusi. Oke. Pastor Doni kalau begitu bagaimana kita menyiapkan materinya? Tenang aja. Mari kita siapkan materinya, pada tanggal ini kita akan kemudian membuat materinya. Pastor Doni kemudian mulai menghubungi Pastor Valdo. Pastor Valdo, gimana soal tempat? Sudah dicek? Sudah. Bisa. Dipakai? Bisa. Oke. Hubungi saya. Pastor Raymond tanggal begini, siap. Ketika tiba tanggal yang sudah direncanakan, maka Pastor Doni sudah siapin alat-alatnya, lampunya, kabelnya, bahkan minumnya, nih kopinya, disiapkan semuanya saudara. Karena apa yang ada di kepala itu dieksekusi, direncanakan. Saya sudah siapkan materinya, apalagi jasnya, sudah siap. Gak mungkin kemudian, pas datang, aduh Pastor Doni, sorry, lupa, cuma datang pakai apa, baju renang. Ya kan enggak saudara. Apa yang ada dalam rencana, itu dikerjakan. Karena itu saudara, sebelum memulai segala sesuatu, rencanakan. Mumpung nih tahun 2024, baru mulai saudara. Apa yang menjadi rencanamu direncanakan, karena firman Tuhan itu mengajarkan orang percaya itu untuk merencanakan segala sesuatu. Tuhan Yesus bilang, nggak ada jenderal yang mau pergi berperang, raja yang mau pergi berperang, dia itu nggak merencanakan, dia nggak menghitung bagaimana pasukannya, bagaimana kesiapannya, berapa jumlahnya, menganalisa bagaimana kekuatan musuh. Tuhan Yesus bilang, nggak mungkin ada orang yang membangun rumah tanpa merencanakan, menghitung berapa biayanya. Semuanya Tuhan Yesus bilang. Jadi jangan saudara bilang, ya terserah Tuhan aja. Yang mau hidup kita, jangan Tuhan yang disuruh mikir. Enak banget saudara. Yuk, ya terserah Tuhan aja. Ya ampun, yang mau hidup kan saudara. Atau mau cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus? Enggak kan? Karena itu, kalau kita punya rencana, kita eksekusi, begitu juga dengan Tuhan. Sebelum saudara itu diciptakan oleh Tuhan, kita ada dulu dalam rencana Tuhan. Nih, Tuhan sudah berencana. Tuhan rencanakan dalam kekekalan. Saudara dan saya, nama saudara sudah ada ditetapkan oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan. Jadi saudara dan saya itu lahir ke dalam dunia, ada dalam dunia, bukan kebetulan. Saudara dan saya ada dalam dunia bukan karena orang tua kita lagi iseng. Saudara bisa ada dalam dunia bukan karena kecelakaan, gak ada kecelakaan. Kalau kita bisa ada di dalam dunia, saudara dan saya ada di dalam dunia, itu karena saudara dan saya ada dalam ketetapan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Sejak semula, saudara dan saya sudah ada dalam rencana Tuhan yang mulia, dalam kairosnya Tuhan. Karena saudara sudah ada dalam kairosnya Tuhan, maka kemudian selanjutnya saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, dihadirkan dalam kronos. Ini saudara, istilah yang saya pakai supaya saudara paham. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Ya, waktu kairos itu disebut waktu Tuhan atau waktu kekal. Kita yang ada dalam rencana Tuhan, kita itu sudah ada di waktunya Tuhan dalam kairos. Nah,
karena kita ada di dalam Kairos, saudara dan saya itu dihadirkan, diciptakan Tuhan, hadir dalam kronos, dalam waktu yang ada kronologinya, ada urutannya. Tahun 1, tahun 90, tahun 2000, tahun 2023, 2024. Nah, saya ada dalam kepala Tuhan. Ketika Tuhan hadirkan Raymond ke dalam dunia, itu lahirlah Raymond di kronos, di tahun di tengah dunia ini, tahun 1977. Tahun 1977 di bulan Oktober, Raymond itu Tuhan hadirin di dunia. Lewat keluarga orang tua saya, mama papa saya, bukan karena mereka lagi iseng-iseng, bukan. Karena begini saudara, waktu kecil saya suka dengar, karena saya itu lahir ketika orang tua saya sudah cukup berumur. Jadi mama papa saya sudah berumur, mama saya ikut KB gitu ya. Anak sudah 6 orang gitu saudara. Jadi udah saya punya kakak 6 orang, saya paling bungsu. Tiba-tiba saya lahir saudara. Kata mama papa saya, Raymond itu nggak direncanakan. Jadi orang tua saya, kalau anak yang pertama kan memang direncanakan. Kepengen punya anak pertama. Direncanakan, ditunggu-tunggu. Jadi bersyukur saudara kalau anak pertama. Kasihan nih anak bungsu ini. Apalagi kalau kakak-kakaknya udah 7. Nah anak ke-8 gak direncanakan. Jadi, aduh nasib kita. Jadi orang tua itu, mama papa saya dulu saya suka dengar ngomong. Oh, Raymond itu nggak direncanakan. Itu waktu saya dengar, sering saya dengar tuh waktu saya SMP. Itu nggak direncanakan. Saya ikut KB, tiba-tiba bisa hamil. Jadi nggak ada dalam rencana, saudara. Saudara, saya ingin kasih tahu, mungkin kita nggak ada dalam rencana orang tua kita. Mungkin kita nggak ada dalam rencana keluarga kita. Mungkin itu betul. Tapi saya mau bilang, saudara, bukan kebetulan ada. Saya bukan kebetulan hadir di dunia ini. Enggak. Saya sudah ada dalam rencana kekal Tuhan itu. Jadi kalau kemudian di tempat ini, yang mengikuti program ini, ada yang bilang, waduh anak saya ini lahir karena kecelakaan pak. Sebenarnya nggak ada niat. Kecelakaan aja. Kecelakaan, kamu aja yang gatel. Jadi nggak ada kecelakaan. Sekali lagi orang Kristen itu percaya bahwa kita hadir di dunia ini bukan karena kebetulan. Kita hadir bukan karena kecelakaan. Kita hadir bukan karena tanpa rencana. Kita hadir ada dalam rencana besar Tuhan. Tuhan merencanakan saudara dan saya hadir di waktu engkau lahir, ditempatkan di dalam dunia ini. Ketika saudara ditetapkan dalam kairosnya Tuhan, Tuhan ciptakan saudara di dalam dunia, hadir dalam waktu kronos ini. Di tahun berapa saudara lahir, Tuhan hadirkan saudara. Ketika ada di dunia ini, Tuhan kenal saudara. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya itu lahir dalam keluarga yang bukan orang percaya, Pak. Keluarga saya semua itu nggak ada, Pak, yang percaya Yesus. Saya mau bilang, saudara, bukan kebetulan saudara bisa percaya Yesus. Saudara bisa ambil keputusan saya terima Yesus, itu bukan kebetulan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena saudara sudah ditetapkan Tuhan. Namamu ditetapkan di dalam kekekalan. Ketika saudara hadir, Tuhan kenal saudara. Tuhan gak lupa saudara. Saudara, saya mau bilang, saudara saya dan saudara dikenal oleh Tuhan. Walaupun saudara tinggal di gang yang sempit. Saudara tinggal di rumah yang bersusun-susun. Tuhan kenal. Tuhan gak mungkin salah. Tuhan kenal. Walaupun tetanggamu tidak kenal engkau, walaupun gak ada orang yang kenal engkau, tapi Tuhan kenal saudara dan saya. Tuhan kenal siapa yang Dia tetapkan dari semula. Karena sejak dalam kekekalan, nama saudara Tuhan ingat.
Nama saya Tuhan ingat. Tuhan tahu. Saudara perhatikan slide-nya. Jadi kita ditetapkan di dalam kekekalan. Ketika saudara dihadirkan di dalam Kronos, Tuhan mengenalmu. Karena Tuhan mengenal saudara, firman Tuhan bilang dalam Roma, Tuhan kemudian apa? Memanggil saudara dan saya. Jadi karena Tuhan kenal, maka Tuhan panggil. Karena saudara dikenal oleh Tuhan, maka kemudian saudara dipanggil oleh Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara tahu bagaimana saya dipanggil oleh Tuhan? Saudara, memang saya lahir dalam keluarga Kristen, tapi hidup saya enggak benar. Saya dipanggil, saudara, untuk kemudian pergi sekolah teologi itu ketika saya turun dari truk, baru selesai main nyabung ayam. Baru selesai nyabung ayam, saudara. Siapa di sini yang suka sabung ayam? Itu kerjaan saya dulu. Selesai nyabung ayam, saudara, saya turun dari truk. Satu pegang ayam yang menang, satu pegang ayam yang mati. Karena kalau nyabung ayam, itu ayam yang mati itu jadi milik kita. Tapi ayam ini bukan punya saya. Ayam ini punya kakak saya. Jadi yang nyabung ayam kakak saya. Halo bro, brother. Jadi saudara, saya bawa nih ayam. Baru turun dari truk. Karena dari tempat nyabung ayam, itu harus pakai truk. Karena dikejar-kejar polisi, jadi masuk ke setengah hutan. Jadi turun tuh pakai truk. Truk angkut-angkut pasir. Jadi turun pegang ayam. Waduh. Pas turun saudara, ada saudara. Anaknya di Jakarta. Anaknya di Jakarta. Anaknya kalau cerita itu pasti. Dia cerita itu. Sekarang di Pasar Minggu anaknya. Ya teman kuliah saya juga. Kakak kelasnya Dedi juga. Seangkatan dengan saya. Jadi kemudian saudara ketika turun. Mama teman saya ini masih saudara. Ngomong. Remon. Mau nggak kamu sekolah teologi? Hah? Sekolah teologi? Iya, jadi pendeta. Mau nggak? Saya dalam hati, apa nggak sadar? Ini kan lagi pegang ayam. Ditawarin jadi pendeta, bayangin. Jangan-jangan teman-teman diajak nyambung ayam lagi. Saudara dipanggil. Nyambung ayam. Bayangin, saya aja nggak percaya. Saya aja nggak percaya dengan saya. Saya itu nggak percaya dengan saya kalau kemudian bisa diselamatkan oleh Yesus. Karena itu berkali-kali saya bilang, kalau mengandalkan kekuatan saya nggak mungkin. Yang paling saya takut adalah diri saya sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan kenal. Tuhan kenal saudara. Saudara mungkin berkata, Pak saya berdosa. Oh Tuhan kenal. Karena itu dia panggil saudara. Dia angkat saudara dan saya. Dia bawa kita. Masuk di dalam rencananya. Dia kembalikan kita dari arah jalan yang salah. Dia kembalikan kita dari hamartia. Dia kembalikan kita kepada jalan Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena saudara dikenal, maka Tuhan Yesus panggil saudara. Tuhan Yesus panggil. Dia panggil kita, Raymond, mari ikut aku. Ketika dia memanggil saya, sama dia memanggil Matius. Sama dengan dia memanggil Petrus. Sama dengan dia memanggil teman-teman murid-murid yang lain. Dipanggil. Ketika Matius sedang memungut cukai, Lewi si pemungut cukai sedang ada di rumah cukai, sedang berbuat dosa, Tuhan panggil, hei, ikutlah aku. Ketika Petrus si penjala manusia, yang kemudian peragu, yang kemudian mudah berubah, yang pelin-pelan, karena itu dia disebut Simon. Tuhan panggil dia untuk menjadi batu karang. Saudara, Tuhan tahu kita, Tuhan kenal kita. Dia tahu Raymond, dia tahu kelemahan Raymond, dia tahu ketidakmampuan Raymond. Tapi dia kenal, karena dia kenal, dia panggil dan dia tahu bagaimana mengubah Raymond.
Tuhan Yesus tahu bagaimana cara mengubah hidupmu. Tuhan Yesus tahu bagaimana cara memakai hidupmu. Karena itu jangan batasi kekuasaan Tuhan dalam mengubah hidupmu, dalam mempekerjakan hidupmu, dalam memakai saudara dan saya dalam rencana Tuhan yang besar untuk hidupmu. Jangan saudara batasi kekuasaan Tuhan dengan ketidakmampuanmu, dengan kelemahanmu. Jangan batasi, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan dan katakan, suka-sukamu Tuhan Yesus, suka-sukamu Tuhan Yesus. Kamu mau pakai dengan cara apa, pakailah aku. Karena itu Tuhan panggil saudara. Tuhan panggil karena dia kenal, dia panggil saudara. Setelah dia panggil saudara, karena kita dipanggil dalam keadaan tidak benar, sama seperti saya yang saya cerita lagi bahwa ayam itu, maka ketika dia panggil saya, dia benarkan kita. Dia kuduskan kita. Sekarang saya ada dalam proses pengudusan Tuhan itu. Dia kuduskan lewat darah Kristus. Saya kudus. Karena itu sekarang selagi saya masih hidup, sejak saya percaya Yesus dan proses saya hidup saat ini, maka saya hidup di dalam proses apa? Ini penting untuk kita pahami. Dalam proses bagaimana kita terus menerus disempurnakan. Saudara dan saya disempurnakan. Tapi selama kita masih ada di dalam daging ini, kita nggak mungkin sampai kepada level sempurna itu. Karena daging ini sudah downgrade-nya luar biasa. Contoh tadi tuh umur 900-an tahun, sekarang umur manusia berapa tahun? 70 tahun. Apa ada 10%-nya? Enggak. Betul? Nggak sampai 10% saudara. Yang tersisa kualitasnya, kualitas manusia itu sangat bawah. Menyentuh tanah. Dari mana asalnya? Karena itu saudara, proses di mana kita dibenarkan oleh Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Setelah kita dibenarkan, Roh Kudus terus menerus memproses kita. Sampai pada akhirnya, saudara dan saya dimuliakan oleh Tuhan. Kapan kita dimuliakan oleh Tuhan? Ketika Yesus Kristus datang. Karena itu, home ministry di awal selalu memulai dengan seminar akhir zaman, memulai dengan rapture, memulai dengan pengangkatan. Karena kita sedang berbicara bahwa nanti pada akhirnya puncak daripada keserupaan kita dengan Kristus itu terjadi ketika kita menyatu dengan Yesus. Karena dia adalah yang sulung di antara saudara-saudaranya. Pada akhirnya kita akan dimuliakan. Kira-kira ini timeline-nya. Saudara ditetapkan di dalam rencana Tuhan. Dihadirkan lahir ke dalam dunia. Ketika kita lahir di dalam dunia, Tuhan mengenal kita. Karena dia mengenal kita, maka saudara dipanggil. Karena saudara dipanggil, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kita berproses selama kita hidup. Karena ketika saudara percaya Yesus, nggak langsung mati. Ketika kita percaya Yesus, kita masih hidup. Nah, sisa hidup kita, kata Rasul Paulus, itu kita berikan untuk Kristus. Sudah menjadi milik Yesus. Rasul Paulus bilang, kalau aku mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku masih hidup, maka aku akan hidup untuk Kristus. Berbuah bagi Yesus. Mari saudara. Saya yakin dan saya percaya. Bukan kebetulan, nggak ada kata kebetulan. Saudara bisa percaya Yesus. Saudara bisa percaya Yesus karena Tuhan sudah menetapkanmu. Saudara bisa percaya Yesus, mengambil keputusan percaya Yesus. Apapun resikonya saudara tetap percaya karena saudara sudah ditetapkan Tuhan. Saudara dikenal oleh Tuhan. Namamu dikenal. Oh, namamu Pak Mul, Tuhan kenal. Namamu siapa? Pastor Doni, Tuhan kenal. Namamu siapa? Raymond, Tuhan kenal. Karena kita dikenal, kita dipanggil.
Ketika saudara dipanggil, nah itu saudara jadi percaya. Pak, saya jadi percaya. Karena itu saya mau baptis. Itu artinya saudara sedang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dari jalan yang salah nih. Jalan ke sono. Mau ke Purwakarta, saudara ke Merak. Nah, salah kan jalannya. Tuhan kemudian panggil, sini, balik sini arahnya. Balik. Sekarang setelah kita dipanggil, kita dalam proses. Tuhan benarkan kita. Benarkan dengan apa? Darah Yesus. Sekali Tuhan benarkan, saudara jadi orang yang benar. Status kita dibenarkan. Benar, saudara. Kita bukan mengejar kebenaran. Kita sudah dibenarkan satu kali untuk selamanya. Dibenarkan. Tapi kita masih hidup. Karena kita masih hidup di dalam daging ini, mari kita hidup sebagai orang yang dibenarkan. Karena status kita dibenarkan, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena pada akhirnya, saudara dan saya akan dimuliakan Tuhan. Pada minggu yang akan datang, saya akan menyampaikan lebih dalam lagi tentang panggilan keselamatan ini. Jadi ini adalah pembinaan iman, tapi tema 2 minggu ini panggilan keselamatan. Saudara dikenal, karena Tuhan mengenal saudara ketika hadir di dunia. Karena Tuhan lebih dulu menetapkan saudara. Karena Tuhan tetapkan, maka saudara hadir di dunia dia kenal. Karena saudara Tuhan kenal, saudara dipanggil. Karena saudara dipanggil, Tuhan membenarkan saudara. Karena sebelumnya kita hidup itu nggak benar, Tuhan membenarkan kita dalam proses pembenaran ini. Tuhan sudah membenarkan kita masih hidup. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Karena pada akhirnya saudara dan saya akan dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus. Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan yang memulihkan kami. Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya segala sesuatu diciptakan di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Dan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya harap saudara mempersiapkan diri. Silakan saudara mengambil sarana yang digunakan untuk perjamuan. Kalau saudara sudah menyiapkan roti, menyiapkan anggur, tolong disiapkan. Tapi kalau saudara belum menyiapkan, mungkin saudara hanya menyiapkan persiapan perjamuan yang ada. Mari kita persiapkan itu, kita kuduskan itu, dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Buat jemaat Tuhan yang sudah menyiapkan anggur perjamuan dan roti, saya persilakan untuk berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Inilah ketetapan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah,
inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan anggur, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita mengaku bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka kami memiliki kehidupan yang kekal. Kami percaya, kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kami percaya, kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka semua dosa telah dihapuskan. Kami percaya, kalau kami minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk dan intimidasi dosa telah dipatahkan. Kami percaya, kalau kami makan tubuh dan minum darah Yesus, maka kami mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Karena itu, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami telah diselamatkan. Jadilah sesuai dengan iman percaya kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus lebih tinggi dari kepala kita dan sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita telah diselamatkan, kita memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan milik Tuhan, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan milik Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu.
Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, bisnis, penghasilan, karir, dan segala sesuatu yang engkau kerjakan. Diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Mari kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan ini, berkata bersama saya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.